Oke, semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini nanti mapel APLPI ya. APLPI nanti sudah masuk ke bab 9. Untuk bab 8 kemarin kita sudah membahas bagaimana menggambar interior. Ya, menggambar interior, tekniknya yang dipakai apa, penggambarannya seperti apa dan sebagainya. Kemudian dalam penggambaran interior, aturan-aturan yang dipakai atau tema desain dan sebagainya yang dipakai seperti apa, berkaitan dengan bab-bab yang selanjutnya, yang sebelumnya ya. Kemudian nanti kita sudah mulai masuk ke bab untuk penggunaan perangkat lunak. Jadi apa sih perangkat lunak, kenapa ada perangkat lunak dan sebagainya, bagaimana fungsinya, penggunaannya dan sebagainya. Ya, oke, langsung saja kita masuk ke bab 10. Bab 9 nih. Ya, bab 9. Itu menerapkan jenis-jenis perangkat lunak. Jadi untuk bab 9 ini karena kita eranya sudah digital ya. Sebenarnya ini sudah lama ya. Karena sudah eranya digital, kemudian untuk yang spesifik di jurusan kita yaitu desain pemodelan dan informasi bangunan itu juga sudah mulai menggunakan perangkat lunak ya. Untuk dalam segi menggambar, mendesain dan sebagainya itu sudah menggunakan perangkat lunak. Intinya sama sebenarnya dengan gambar manual ya, pakai penggaris segitiga dan sebagainya, konsepnya sama, hanya dengan adanya perangkat lunak ini kita jadi lebih cepat, lebih akurat ya, lebih efisien dalam menggambar. Untuk kemampuan sendiri, kemampuan dalam mendesain, menggambar dan sebagainya tidak akan jauh beda apabila dalam membuat atau menggambar dengan manual. Jika sudah bagus, dengan perangkat lunak pun juga akan bagus. Apabila manualnya akurasinya bagus ya, teliti, intinya dalam menggambar menggunakan perangkat lunak pun juga akan tetap teliti ya. Untuk ya, ini ada contoh, ini 3 dimensi, nanti mungkin di kelas 12. Untuk lebih spesifik karena kita DPIP, untuk di materi ini poin A adalah mengenal jenis perangkat lunak dunia arsitek, karena kita bidangnya arsitektur, menggambar dan lingkupnya banyak, yaitu seperti di mapel KCJ juga ada ya, konstruksi jalan dan jembatan, jadi menggambar jalan, menggambar jembatan. Kemudian kemarin di bab terakhir KCJ juga ada topografi. Untuk penggambarannya sekarang juga sudah menggunakan software, sudah menggunakan perangkat lunak, jadi juga lebih mudah. Nah, intinya untuk perangkat lunak sendiri itu hanya alat. Bagaimana kita bisa menggunakan alat itu ya, kalau kita sudah mempunyai kemampuan dasarnya. Kalau tidak bisa menguasai teori dasar, kemampuan dasar, menggunakan perangkat lunak yang canggih pun juga akan percuma juga ya. Jadi untuk perangkat lunak dunia arsitek itu yang pertama AutoCAD, ini sudah umum sekali ya. Untuk software CAD sendiri ya, menggambar 2D dan 3D, nah itu bisa ya. Jadi untuk AutoCAD sendiri juga dipakai di berbagai jurusan, tidak hanya arsitek ya, karena gambar itu dimanapun yang namanya gambar itu juga dipakai, mau di multimedia atau mau di TKR atau di otomotif ya, di listrik itu juga pakai CAD, mau di teknik sipil dan sebagainya itu ya juga semua pakai gambar ya, yang lebih ke teknik ya,
itu umumnya pakai menggunakan AutoCAD ya. Untuk kelebihan AutoCAD di sini ada akurasi praktis, bersih rapi, ruang kerja tak terbatas, fleksibilitas skalanya lebih mudah, dokumentasi juga lebih mudah, publikasi juga mudah, revisi mudah, kompatibilitasnya juga tinggi, dapat dicetak menggunakan hampir semua alat percetakan ya, jadi lebih fleksibel. Untuk kekurangan CAD di sini dapat digunakan untuk membuat gambar 3D, namun penggunaan sangat rumit dan tidak praktis ya. Sebenarnya ini hanya tergantung pengguna saja. Kalau memang penggunanya juga sudah terbiasa ya lebih nyaman ya untuk masalah 3D ya. Untuk 3D itu softwarenya juga banyak. Kemudian ada yang kedua ArchiCAD. Nah, jadi untuk ArchiCAD ini dia konsepnya juga 3D ya, bisa 2D dan 3D. Dalam perancangan arsitektur itu untuk ArchiCAD ada beberapa kelebihan. Yang pertama, hanya perlu menggambar denah ya, hanya perlu menggambar denah. Nah, di sini tampak perspektif otomatis dibuat oleh ArchiCAD. Nah, konsepnya seperti apa? Itu tidak semudah itu sebenarnya. Buat denah saja terus nanti tampaknya otomatis selesai, itu tidak, itu tetap ada prosesnya juga ya. ArchiCAD kemudian mudah membuat gambar bangunan tingkat banyak apabila menggambar gedung ya, karena gedung itu rata-rata lantai 1 sampai atas hampir sama hampir sama, hanya tata letak interiornya yang mungkin berbeda. Kemudian ada 2 output, ada 2D dan 3D interaktif. Kemudian untuk rendering itu kualitasnya baik, itu juga tergantung tuh nanti. Kemudian ada fasilitas bill of material, yaitu bisa untuk menghitung RAP. Kemudian ada bahasa pemrograman GDL, Geometric Description Language ya. Jadi pembuatan objek menggunakan script. Jadi untuk ArchiCAD ini juga lebih spesifik ke BIM ya. Kemudian untuk kekurangan ArchiCAD, untuk hasil rendernya pencahayaan kurang bagus ya, tidak seperti 3D Max. Kemudian tingkat presisi dimensi satuan, nah, itu juga kurang presisi. Kemudian dasar elemen garisnya tidak lengkap, jadi untuk penggambaran detail itu kurang bagus. Kemudian ada 3D Studio Max ya, 3D Max itu softwarenya dari Autodesk juga. Ini lebih spesifik untuk 3 dimensi, tapi apakah penggunaannya hanya untuk arsitektur juga tidak, karena 3D Max untuk di lapangan itu banyak yang digunakan untuk 3D modeler, animasi, membuat 3 dimensi ya, membuat karakter 3 dimensi dan sebagainya, itu kadang juga pakai 3D Max. Di sini ada beberapa kelebihan, kekurangan, kemudian ada SketchUp ya. Nah, SketchUp ini lebih spesifik ke 3 dimensi, software 3 dimensi bukan software 2 dimensi. Untuk kelebihan di sini juga sudah banyak. Untuk interface lebih simple, kapasitas softwarenya juga lebih kecil ya. Fitur 3D juga banyak ya. Ini ada beberapa ya, ada beberapa keuntungan, kekurangannya ya, ada beberapa untuk modeling. Jadi karena sederhana softwarenya ya, simple, ada beberapa kekurangan. Kemudian ada Revit ya. Revit ini lebih sekarang untuk Revit itu sudah masuk ke BIM ya, karena lebih akurat ya. Jadi untuk Revit
itu ada beberapa kelebihan, yaitu hubungan dua arah. Jadi untuk desain, perencanaan dan sebagainya pakai Revit itu sudah otomasi. Ketika menggambar denah, kemudian peletaan dan sebagainya akan otomatis menjadi 3 dimensi, lebih praktis ya BIM, karena jadi jurusan DPIB itu kalau bahasa Inggrisnya BIM, Building Information Modeling, diartikan di jurusan kita jadi desain pemodelan dan informasi bangunan. Jadi levelnya sekarang intinya sebenarnya membuat model yang berisi informasi tentang bangunan, ya tidak hanya rumah ya, jalan, jembatan dan sebagainya. Dan software ini hanya fungsinya hanya untuk mempermudah, mempercepat, ya membuat lebih praktis dalam proses pengerjaan, penggambaran dan sebagainya. Ya, tetap kemampuan teori dasar itu tetap harus paham ya. Jadi untuk Revit sendiri ada 2 arah, ini bisa 2D 3D langsung tanpa merubah banyak apabila ada revisi gambar. Kemudian bisa membuat BQ, Bill Quantity, Schedule atau rencana anggaran biaya, kemudian komponen parametrik. Jadi semuanya sudah terukur, sudah terstandar dari modelnya. Kemudian opsi desainnya juga banyak, dokumentasi lebih mudah, material juga lebih enak ya. Kemudian untuk ini ada membuat alur kerja lebih baik. Jadi untuk perencanaan pradesain itu apabila sudah ACC desainnya kemudian masuk desain masuk ke proses desainnya, jadi lebih mudah ya. Jadi ini kelebihannya banyak ya, interface check, kemampuan impor ekspor, integrasi 2D dan 3D DWF ya. Revit arsitektur ini software yang paling sering atau paling banyak digunakan untuk sekarang, Revit. Tapi untuk kemampuan dasar tetap harus pemahaman gambar 2 dimensi itu tetap harus ya, ilmunya dari gambar teknik semua ya, gambar teknik sama dasar-dasar konstruksi. Nah itu teorinya. Kemudian lebih spesifik untuk mapel saya yaitu mengenal aplikasi desain interior ya, ada banyak ya. Autodesk Home Styler itu untuk perencanaan interior, 3D Spacer ada, Sweet Home 3D juga ada, Romly ada, Home by Me juga ada, Home Design Suite, Virtual Architect itu banyak, Beacon Planner juga banyak ya. Jadi langsung spesifik perencanaan untuk interior. Nah, ini semua furnitur juga sudah ada, tinggal tata letak dan sebagainya. Jadi intinya juga software ini hanya untuk mempermudah saja ya. Ini ada My Virtual Home, itu beberapa software untuk perencanaan interior ya. Mungkin untuk aplikasi hanya itu ya, hanya itu. Ini software semua. Ketika sudah masuk ke perangkat lunak, otomatis kemampuan TIK dasar itu harus punya ya. Yang pertama adalah untuk minimum requirement hardware yang harus dicapai dalam pengoperasian software yang akan diinstal atau perangkat lunak. Misal AutoCAD itu AutoCAD tahun berapa, minimum requirement-nya itu berapa, prosesor, RAM dan sebagainya. Jadi kemampuan TIK-nya mungkin di Maple Simdik ya, Maple Simdik itu harus tahu, harus paham bagaimana apa yang dimaksud perangkat keras, perangkat lunak, OS ya. Kemudian
bagaimana cara menginstal sebuah software, ya, apa yang dibutuhkan sebelum menginstal software dan sebagainya, itu harusnya di Sindik juga ada kelas 10 semua dasarnya ya. Apabila sudah paham ya tentang TIK dasar, otomatis untuk program-program perangkat lunak seperti ini juga lebih mudah untuk pengoperasional, menginstal dan sebagainya. Ya. Jadi untuk materi ini intinya untuk perangkat lunak sendiri itu jenisnya banyak. Bisa memilih bebas ya, yang berbayar juga ada, yang open source atau gratis juga ada. Tapi yang paling penting adalah, yang utama adalah kemampuan dasar dulu, bagaimana pemahaman teorinya, karena tanpa pemahaman teori yang matang, jadi tidak paham, atau kalau tidak paham tentang teori yang akan diaplikasikan, ya menggunakan perangkat lunak juga nggak akan bisa. Misal kalau bagaimana cara menggambar dinah, ya, kalau sudah diberikan teori kemudian bisa menggambar manual minimal, ya, dan sudah paham, maka menggunakan perangkat lunak itu juga lebih mudah karena tahu yang akan digambar itu apa, kemudian di software atau di perangkat lunak itu hanya tinggal mempelajari bagaimana membuat itu, toolnya apa saja yang dipakai. Intinya sama, kalau untuk membuat garis lurus ya pakainya penggaris, ya biar garisnya lurus dengan ukurannya ada, kemudian biar garisnya muncul ya pakai pensil ya. Kalau di software ya tinggal pakai perintah garis dan sebagainya juga sudah selesai, tinggal di input panjangnya berapa dan sebagainya. Konsepnya sama, tapi yang inti adalah memahami apa yang harus dilakukan, apa yang mau akan dilakukan. Misal kalau jurusan gambar, yang apa yang mau digambar, hanya itu saja sebenarnya ya. Intinya itu, softwarenya banyak, perangkat lunaknya banyak sekali ya. Itu hanya alat-alat untuk mempermudah saja dalam mengerjakan. Mungkin itu, apabila mungkin ada pertanyaan bisa japri, bisa WA ya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.